Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yakni Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Daerah perbatasan yang pertama akan saya kunjungi berada di ujung timur Indonesia. Saya akan melihat perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, yakni di distrik Sota, Merauke, Papua. Sota menjadi wilayah setara kecamatan yang unik karena menjadi akses utama di bagian selatan Merauke, tempat interaksi dua negara, Indonesia dan Papua Nugini. Hutan yang membentang sekitar 15 km memisahkan Indonesia dengan permukiman Papua Nugini terdekat. Hutan ini menjadi menarik karena menjadi jalur perlintasan tradisional kedua warga negara. Menurut informasi, ini adalah jalur yang suka dilewati sama masyarakat PNG atau Papua Nugini. Semoga aja di depan sana saya ketemu sama masyarakatnya. Dari PNG. Oh, kenalin saya Indah. Wow, luar biasa sekali loh masyarakat PNG ini. Untuk belanja ke Indonesia, mereka harus pakai sepeda dan juga jalan kaki sekitar 15 kilo. This is your bus? Yes. Okay. What is your name? My name is Petrus. Nih ya, masyarakat Papua Nugini bisa berbahasa dua, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, kebetulan Bapak Petrus ini hanya bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya cuma aksen mereka aja, aksen PNG. Tapi kalau yang lain, tadi saya ngobrol bisa berbahasa Indonesia. Tuh. Pos TNI yang dijaga Satuan Petugas Perbatasan menjadi pintu masuk pertama yang harus dilewati. Pemeriksaan dilakukan, mulai dari identitas hingga tujuan melintas. Okay, thank you. Ya, may I borrow? Yes, you can. Nah, ini biasanya masyarakat Papua Nugini sebelum masuk ke Indonesia harus punya kertas semacam paspor atau pas lintas batas. Jadi diperiksa dulu, dicek namanya satu-satu baru bisa lewat. Ini Pak. Oke, boleh jalan nih Pak. Sip. Imigrasi menjadi pintu kedua, agar secara hukum masyarakat Papua Nugini diberikan izin untuk datang ke Indonesia. Di sini surat lintas batas negara diperiksa, mulai dari waktu kedatangan hingga rencana kembali ke negaranya. Setiap ada transaksi lintas negara, mata uang menjadi pertimbangan utama. Uniknya, setiap warung perbatasan di sini menyediakan jasa tukar uang. Sebelum berbelanja, warga Papua Nugini diwajibkan menukar uangnya yang bernama kina dengan rupiah terlebih dahulu. Oh ya. Ini mau dihitung dulu. Ada yang unik dari tukar menukar uang di sini. Jadi belum ada standar yang pas antara kina dan juga rupiah. Sini mainnya tawar menawar. Ibunya menawar satu kina itu 3.200. Jadi kita dapat 1.024.000. 24.000 ya. Sembako menjadi tujuan utama masyarakat Papua Nugini. Setiap hari, warung di perbatasan yang satu ini menjadi langganan untuk melengkapi kebutuhan mereka. Ada satu menu wajib yang biasa dibeli sama masyarakat Papua Nugini, yaitu ini dia, pinang kering. Karena di Papua Nugini tidak ada, jadi masyarakat Papua Nugini kalau misalnya ke Indonesia disempetin untuk beli ini tuh. 400. Meski berstatus jalur perbatasan internasional, pengecekan barang dan status hukum untuk lintas negara tetap berlaku di sini. Pengunjung seberang tidak diizinkan melintasi jalur perbatasan lebih dari 1 kali setiap harinya. Sudah semua, tidak ada yang tertinggal ya. Oke, Mama,
Bapak, saya pamit karena tidak bisa ikut ke sana. Ini barang Mama, terima kasih sudah diajak belanja. Aduh, sangat sedih sekali ya, saya tidak bisa mengantarkan ke Papua Nugini, tapi saya cukup bahagia karena bisa ikut masyarakat Papua Nugini untuk belanja di Indonesia. Hati-hati ya Bapak ya. Saatnya saya melihat daerah perbatasan yang dulunya juga wilayah dari Indonesia. Ya, Timor Leste. Kali ini saya menyambangi batas negeri di Kabupaten Belu, NTT. Untuk mencapai perbatasan RI dan Timor Leste di Desa Turis Kain, waktu tempuh mencapai 2 jam dari ibu kota Atambua. Jaraknya sekitar 45 km. Kondisi jalur cukup menantang. Bersama satuan petugas pengaman perbatasan, saya diantar menuju sungai yang menjadi jalur tradisional lintas negara. Nah, ini saya lagi ada di sungai perbatasan antara Indonesia dan juga Timor Leste. Sebenarnya Indonesia dan Timor Leste masih ada hubungan kekeluargaan. Entah kepala adatnya ada di Indonesia, masyarakatnya ada di Timor Leste. Nah, makanya kedua negara ini membuat peraturan perlintasan daerah antara Timor Leste dan Indonesia dan juga pasar tradisional. Makanya mereka masih bisa berinteraksi satu sama lainnya. Inilah Sungai Malibaka di Desa Turis Kain. Sungai kering yang menjadi batas antara Indonesia dan Timor Leste. Jalur yang saya tempuh ini memang bukan jalur biasa, ini adalah jalur antara Indonesia dan juga Timor Leste. Iya, silakan Mama jalan. Mama kalau dari rumah jalan berapa lama? Ya, Dari rumah ke perbatasan? dari rumah kalau jalan mungkin ada sekitar 2 jam. 2 jam. Mama ini dari rumah ke perbatasan jalan kaki 2 jam hanya untuk ke pasar ya Mama ya? Iya, iya. Jadi memang pasar di sini mempertemukan dua negara antara Indonesia dan juga Timor Leste. Entah itu Timor Leste-nya yang berjualan atau Indonesia yang berjualan dan Timor Leste-nya yang beli. Silakan Mama. Mau pemeriksaan juga di sini ya? Oke, obrigado. Oh iya, silakan. Berpisah status bangsa selama lebih dari 20 tahun, namun ada cerita unik di jalur perlintasan tradisional ini. Jadi memang warga di Timor Leste sebelum masuk ke pasar di Indonesia, mereka harus melewati pos ini. Nah, ini pos jaga oleh Satgas di sini. Ini tempatnya pemeriksaan identitas atau paspor. Biasanya mereka bawa paspor di sini untuk diperiksa, lalu baru boleh masuk ke pasar ke dalam. Meski berstatus jalur perbatasan tradisional, pengecekan lintas negara tetap berlaku di Turis Kain. Warga Timor Leste wajib lapor ke imigrasi. Pengunjung seberang tidak diizinkan melintasi perbatasan lebih dari 1 kali setiap harinya. Aturan lain yang melekat, total belanja per kepala tidak boleh lebih dari $50 Amerika. Nah, masyarakat Timor Leste tadi setelah di pos langsung diiring ke imigrasi sini untuk diperiksa. Mama ini pinjam dulu sebentar boleh? Nih, PLB atau pas lintas batas. Masyarakat di sini dicek nih ininya PLB-nya sama disuruh tulis ini ya Mama ya? Boleh pinjam sebentar Kak? Sama ini. Ini kartu identitas, nanti harus diisi baru mereka boleh masuk ke pasar. Pas lintas batas, inilah akses semacam paspor. Bedanya, pas lintas batas hanya berlaku bagi penduduk perbatasan dan masa berlakunya hanya 1 hari. Ya, inilah pasar perbatasan Turis Kain, pasar lintas negara di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lapak digelar mulai pukul 6 pagi dan keramaian usai pukul 12 siang. Sebenarnya kalau sudah sampai pasar, orang Indonesia sama orang Timor Leste menjadi satu, itu nggak kelihatan fisiknya. Bapak, sebenarnya kalau dari luar sama aja. Jadi di sini mereka berkumpul, saling berjualan, saling bertransaksi. Tuh lihat, nggak ada bedanya. Jadi harus ditanya dulu, Bapak orang mana atau Mama orang mana, baru bisa ketahuan. Mama, ini jual apa? Obat kah? Obat. Mama. Pasar perbatasan sudah ada sebelum Timor Timor lepas dari Indonesia.
Namun setelah Timor Leste berdiri, pasar ini tetap dipertahankan dan beroperasi atas kesepakatan dua negara. Sekarang saya lagi sama Mama Francisca nih, lagi mau belanja sendal. Mama kenapa mau belanjanya di Indonesia? Kenapa nggak di Timor Leste belanjanya? Pakai dolar kan tidak sama beli di sini, harganya tidak sama, kita tukar dolar kan masih dapat. Oh, lebih murah ya jatuhnya. Jadi memang banyak orang Timor Leste yang datang ke sini karena memang lebih murah dan juga dekat ya Mama sama rumah Mama ya di sana. Jadi lebih dekatnya belanja. Perputaran uang di pasar perbatasan ini unik. Rupiah, dolar Amerika yang berlaku. Pedagang tukar dolar di pasar ini laku keras. Meski untuk mendapat selisih harga yang lebih murah, warga Timor Leste lebih memilih bertransaksi menggunakan rupiah. Jadi yang uniknya memang di sini fasilitasnya lengkap, imigrasinya ada. Nah, bagi warga Timor Leste yang mau nukar duit atau nukar dolar, bisa di sini nih. Secara geografis, letak pasar ini berbatasan langsung dengan desa Maliana, Timor Leste. Jaraknya hanya sekitar 2 km dan melintasi sungai. Jadi tak perlu alat transportasi untuk membawa barang belanjaan. Cukup memanfaatkan jasa buruh pikul yang berlomba mengais rezeki. Nah, ini jadi batas buruh panggulnya nih. Tuh, jadi barang-barangnya dibawa sampai sini. Nanti di sana ada buruh panggul lagi dari Timor Leste, jadi mereka oper barangnya. Nanti yang dari Indonesia balik lagi ke sana buat ngangkut barang lagi.